Oke, tes, 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 tes. Kita mulai kembali. Kita mulai kembali, teman-teman. Oke, lanjutkan perekaman. Oke, nice. Sudah dilanjutkan perekaman. Saya baca ulang dulu ya, buat teman-teman yang di YouTube nanti. Sebuah organisasi pemerintah daerah memiliki layanan digital yang sering mengalami downtime karena infrastruktur usang. Namun layanan ini memiliki nilai strategis bagi warga. Apa langkah terbaik sesuai ITIL? IT Infrastructure Library. Silakan dijawab. Yang A, memperbaiki infrastruktur sebagai bagian dari continual service improvement. B, mengevaluasi kapasitas melalui capacity management. Waduh, hot banget guys soalnya guys. Dan C, mengidentifikasi peluang peningkatan layanan melalui service portfolio management. Yang D, mengganti layanan digital dengan layanan manual sementara waktu. Yang E, menambah anggaran operasional untuk mendukung peningkatan kapasitas. Oke, sepertinya kita sudah dapat gambarannya. Apa-apa saja yang kita eliminasi dari soal ini. Ya, sepertinya kalian sudah paham. Oke, kita akan eliminasi jawaban dulu. Ini pasti salah. Ya. Apalagi yang pasti salah? Yang pasti salah tentunya ini, teman-teman ya. Ini karena saya sudah ngerjain nyaman nih, teman-teman. Saya sudah ngerjakan ini tadi pagi soal ini. Jadi ya bisa lah bantu-bantu teman-teman. Nih. Nah, antara A dan C. Karena apa ya teman-teman? Capacity management. Apakah di soal itu downtime-nya karena kapasitasnya tidak tercukupi? Belum tentu kan. Jadi capacity management kita eliminasi. Oke. A, spoiler. Waduh, banyak jawab A teman-teman ya. Ah. Oh, ya, udah yakin teman-teman jawaban yang A teman-teman? Aduh, dikunci jawabannya sih bukan A ya teman-teman ya. Oke, saya jelasin dulu. Jadi jawaban yang tepat ini. Yang C. Boom. Boom, 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 boom. Ayo, kenapa C ya teman-teman? Ini ada penjelasannya teman-teman ya. Di dalam ITIL, IT Infrastructure Library teman-teman ya. Service Portfolio Management adalah proses yang tepat untuk mengevaluasi nilai strategis layanan. Itu untuk apa teman-teman? Untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan relevan dengan tujuan organisasi dan memberikan nilai optimal bagi pengguna. Langkah ini memungkinkan identifikasi kebutuhan peningkatan layanan. Apakah infrastruktur yang harus diperbarui atau strategi layanan yang perlu diubah. Nah, harus yang pertama-tama itu kita harus apa ya? Mengidentifikasi dulu. Nah, apakah itu sudah tentu? Downtime itu karena infrastruktur usang. Nah, itu dia. Pilihan A dan B itu hanya berfokus pada aspek operasional, perbaikan infrastruktur, ataupun kapasitas, tanpa melihat nilai strategis layanan. Nah, dan yang D, memperbaiki, membatasi layanan manual tanpa mengevaluasi strateginya bisa mempengaruhi kepuasan pengguna. Dan yang E,
menambah anggaran tanpa analisis mendalam hanya memindahkan ke masalah area lain. Waduh. Iya, CSI ini, CSI ini. Nah, ini nih. Nih. Ini fokusnya ke layanan. Nah, itu IT Infrastructure Library ini. Ini dia service design, service ini ya, ini. Ini nih, continuous service improvement nih. Nah. Iya, betul. Service improvement, layanan, betul sekali layanan. Kalau ditanya mungkin continual process improvement, nah bisa tuh, bisa jawabannya itu. Begitulah teman-teman apa jenis-jenis soal yang muncul tuh kayak gitulah. Yang kelihatannya bener nih gitu kan. Bahasanya udah keren nih, continual survey improvement. Padahal kan bisa ini teman-teman. Kalau mau jawaban yang lebih spesifik kan ini sebenarnya. Proses itu sebenarnya kalau mau jawabnya itu proses improvement kan. Karena kan kita memperbaiki layanan terus-menerus itu kan. Oh, ini ternyata ini udah usang nih di sini. Udah kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, wah, pelanggannya makin banyak nih, pelanggannya makin banyak. Nah, dengan continual process improvement, mungkin kita bakal fokus ke capacity management lagi. Nah, kita perbaiki lagi capacity management. Nah, seperti itu teman-teman. Itu namanya itu continual process improvement itu seperti itu. Nah, karena di opsi itu service improvement, jadi salah jawabannya. Benar sekali di sini hujan. Sip, betul. Itu. Nah, hebat, sudah bisa analisa, lumayan, lumayan apa? Menganalisa critical thinking. Iya. Oke, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 2. Ini jangan lupa nih teman-teman. Dengan tabel-tabel gini nih. Ini tabel pula apa? Lingkaran lah pokoknya namanya itu. Tabel pula apa? Tabel T. Nah, soal nomor 2. Langsung saya bacakan untuk teman-teman. Pemprov DKI Jakarta memperkenalkan sistem self-service untuk pengurusan dokumen. Namun pegawai internal merasa teknologi ini mengurangi peran mereka dan menimbulkan resistensi besar. Langkah apa yang paling efektif? Yang A, memberikan pelatihan tambahan kepada pegawai untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem. Yang B, mengurangi skala implementasi sebagai bagian dari service management. Yang C, melibatkan change management untuk merancang strategi pengelolaan resistensi. Dan yang D, meningkatkan keandalan sistem untuk menunjukkan manfaatnya kepada pegawai. Yang E, mengintegrasikan self-service. Mengintegrasikan sistem self-service dengan proses manual sebagai bagian sebagai bagian strategi manajemen. Ini sebenarnya mudah sebenarnya. Mudah, lebih mudah daripada soal nomor 1. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa teman-teman jawab ini. Harusnya bisa. Lebih mudah soalnya. Nah, betul kan? Nah, betul. Tiga-tiganya benar. Oke, sudah. Oke, tiga-tiganya betul. Jawabannya C. Tak perlu saya bahas lagi ya, karena udah betul semua. Oke, langsung aja kita ke nomor 3, teman-teman. Oke, yuk langsung dijawab, teman-teman. Dalam survei kepuasan layanan, warga menyatakan layanan digital instansi tidak memberikan nilai tambah meskipun SLA tercapai. Apa langkah yang paling sesuai dalam rangka ideal? Yang A, menyesuaikan SLA untuk mencerminkan kebutuhan warga yang sebenarnya. Yang B, mengumpulkan feedback warga secara langsung melalui survei kepuasan layanan. Yang C, melakukan value system analysis untuk memastikan layanan relevan secara bisnis. Yang D, memperbaiki pengalaman pengguna melalui revisi desain layanan.
Yang E, mengganti penyedia layanan yang bertanggung jawab atas aplikasi tersebut. Oke, sepertinya ini masih cukup mudah, teman-teman. Masih cukup mudah, teman-teman. Lebih mudah daripada soal 2 dan satu. Soal satunya yang cukup sulit ya. Saya aja soal nomor satu itu hampir kejebak, teman-teman. Untungnya Pak pas baca teori itu, oh CSI gitu kan. Bukan CPI gitu kan. Hmm. Ya, nampaknya sih betul semua ini. Uh, oke. Waduh, 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 waduh. Waduh. Ini kita kembali sebelum kita bahas soal nomor 3 ini sistem analisis. Kalau value sistem analisis itu gimana ya? Oke, kita akan lihat penjelasannya teman-teman ya. Oke, kita akan eliminasi jawaban dulu. Ini udah pasti salah ini dua ini. Ini udah pasti salah ini. Nah, ini. Ini kan di soal kan kita udah melihat bahwa SLA-nya kan udah tercapai ya. Hmm, iya, SLA-nya kan udah tercapai. Apakah kita perlu menyesuaikan SLA-nya lagi? Nah, ini ya teman-teman ya jawabannya yang tepat ini teman-teman. Jawabannya C, melakukan value stream analysis untuk memastikan layanan relevan cara bisnis. Kenapa jawabannya C, kakak? Nah, value stream analysis ini membantu memahami bagaimana menciptakan nilai bagi pengguna. Ketika SLA tercapai, tapi kepuasan rendah, ada kemungkinan layanan tidak relevan. Ada kemungkinan layanan tidak relevan dengan kebutuhan pengguna. Value stream analysis memungkinkan organisasi mengevaluasi seluruh alur layanan untuk mengidentifikasi layanan area yang kurang bernilai bagi pengguna untuk memerlukan peningkatan layanan. Nah, ini alasan kenapa A salah itu menyesuaikan SLA tidak langsung menjawab akar masalah karena SLA itu ukuran teknis bukan persepsi nilai. Itulah dia. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Is okay. Nah, ini dia. Nomor 4, silakan jawab teman-teman. Instansi BPS mengalami kesalahan pada data warga yang dimasukkan secara manual, sehingga mempengaruhi akurasi layanan. Apa langkah yang paling efektif, teman-teman? Oh, ini lagi-lagi ini teman-teman, lagi-lagi ini host banget nih teman-teman. Oh, silakan jawab teman-teman. Nomor 4, siapa? Lewat ya, kan? Soalnya tuh ngeblur, Bang. Hmm. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Hmm.
Oke, kita akan mengeliminasi jawaban yang pasti salah. Yang D dan E sudah pasti salah. Yang ini juga pasti salah. Yang A sudah pasti salah. Akurasi input data. Apakah dengan menambahkan pelatihan operator itu pasti meningkatkan akurasi input data? Malah enggak, teman-teman. Kalau amit-amit malah makin nambah banyak masalah kalau kita menambahkan itu pelatihan operator. Ya. Oke. Nah, betul ya. Rata-rata udah betul semua sih, tidak perlu dibahas ya. Menerapkan lapisan validasi otomatis melalui teknologi AI. Betul. Dengan menggunakan teknologi AI, organisasi dapat memastikan data yang sesuai dengan format ataupun aturan yang berlaku sebelum proses lebih lanjut. Langkah ini meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada pengecekan manual yang rawan kesalahan. Oke, nih ada masih banyak soal yang teman-teman. Silakan teman-teman untuk jawab soal nomor 5. Silakan teman-teman. Sebuah layanan pemerintah menggunakan teknologi canggih, tapi biaya operasional jauh melampaui anggaran. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan keberlanjutan layanan? A. Melakukan evaluasi return on investment ROI melalui financial management. B. Mengganti teknologi dengan yang lebih murah. Oke, ini sudah pasti kita eliminasi ya. Yang C. Melakukan evaluasi ulang service portfolio untuk memahami kontribusi layanan ini. Yang D. Mengurangi skala layanan menekan apa? Itulah pokoknya. Ini salah, ini pasti salah. Yang D. Meningkatkan pendanaan melalui mengajukan pengajuan anggaran tambahan. Oh, sudah pasti salah. Oke. Silakan jawab antara A dan C. Oh my God. Baru ngeh. Di sini hujan baru ngeh kalau jawaban A itu salah. Berapa? Tapi berapa? Betul, Bang Yud betul ya. Jawaban yang tepat nomor 5 ini adalah yang C. Melakukan evaluasi ulang servis portofolio untuk memahami kontribusi layanan ini. Jadi kita harus pertama-tama kali kita lakukan itu melakukan evaluasi ulang dulu. Apakah benar kita mau menerapkan teknologi canggih ini? Nah, kalau melakukan evaluasi return on investment, emang kelihatannya betul. Emang kelihatannya penting. Tetapi return on investment ini juga bagian dari service portfolio. Nah, jadi opsi C ini udah mewakili dari opsi A. Dan selain kita return on investment ini kan kita perlu pertimbangan-pertimbangan lain kan. Apakah itu teknologinya bakalan digunakan, apakah teknologi itu mendukung bisnis kita, nah, apakah itu teknologi itu menguntungkan. Nah, perlu kita melakukan evaluasi ulang service portofolio. Nah, itu dia. Jawaban A ya kelihatan benar, tapi kurang tepat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Oh, ini. Ya udah. Ini nih.
Soal nomor 6. Tipe nih. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman dijawab. Ini soalnya hot banget ini. Ini soalnya hoax banget ini. Kalau ini teori banget nih sebenarnya soal ini nih. Tapi ini kayak ini teori terus digabungkan dengan implementasi. Silahkan jawab teman-teman. Selama perancangan layanan pengelolaan aduan warga, integrasi sistem pengaduan dan pelaporan mengalami kegagalan teknis yang menyebabkan backlog. Nah, kalian harus paham apa itu backlog. Kalau nggak paham ya bisa asal-asalan jawabnya yang ini. Proses mana yang paling kritis untuk diperbaiki? Nah, ingat teman-teman, yang paling kritis untuk diperbaiki. Yang A, supplier management untuk mengevaluasi vendor system. Yang B, availability management untuk menjaga kestabilan integrasi. Yang C, information management untuk agar data tetap aman. Terus yang D, capacity management untuk mencegah overload system. Dan yang E, service level agreement, service level management untuk memastikan kesepakatan kinerja. Silahkan teman-temanku dijawab. Soal nomor 6. Kalau tidak tahu istilah backlog ya bakalan kesulitan jawab ini. Tapi kalau sudah tahu ya pasti bisa jawab ini. Saya yakin pasti bisa. Silahkan. Bang Yud, B. Ada yang jawab A juga, oke. Teman-teman jangan ketrigger pula, ketrigger dengan jawaban kawan-kawan yang lain. Kegagalan teknis. Oke. 10 detik lagi. Kesempatan kalian menjawab. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas teman-teman ya. Oke. Jadi di sini ada integrasi sistem pengaduan, pelaporan ke teknis yang menyebabkan backlog. Nah, proses mana yang paling kritis untuk diperbaiki? Semuanya bisa kita perbaiki teman-teman. Tapi ada proses yang mana proses itu sudah mewakili proses yang lain. Apa itu teman-teman? Ya, benar sekali. Ini Bang Yud, betul Bang Yud. Availability management untuk menjaga kestabilan integrasi. Selamat. Yang udah betul. Memang capacity management itu penting. Tapi masalah yang di sini itu adalah masalah integrasi teknis sama ketersediaan sistem, bukan kapasitas yang tidak membadai. Memang penting yang jawaban A itu. Tapi evaluasi vendor lebih relevan pada tahap awal. Ingat, pada tahap awal dan tidak langsung mengatasi masalah integrasi teknis. Mengevaluasi vendor sistem juga tidak langsung mengatasi masalah integrasi teknis. Nah, walaupun information security management juga penting teman-teman, tetapi yang dihadapi itu kan ini ketersediaan. Nah, itulah dia pokoknya ya. Nah, jawaban yang B itu sudah mewakili dari semuanya. Mantap Bang Yud. Udah paham. Ini wajar sih. Bang Yud udah paham nih, udah master ya soalnya. Oke, soal nomor 7.
Oke, silahkan jawab teman-teman. Soal nomor 7. Sebuah layanan digital baru mengalami konflik antara tim operasional dan tim pengembang terkait spesifikasi teknis uji coba layanan. Langkah apa yang paling sesuai? A. Rollback hingga spesifikasi disepakati. Yang B. Menggunakan CAB untuk meredakan konflik. Yang C. Memberikan prioritas kepada tim operasional karena mereka penumpang utama. Yang D. Mengintegrasikan masukan kedua tim untuk proses pengujian ulang. Yang E. Melibatkan change management untuk mengakomodasi perubahan spesifikasi. Kita akan eliminasi mana yang jawaban yang sudah pasti salah. Ini sudah pasti salah. C. Oke. Yang mana yang sudah pasti salah? Yang mana sudah pasti salah? Yang D sudah pasti salah. Oh, 10 menit lagi. Oke, kita 10 menit lagi akan close. Kita langsung percepat ya teman-teman ya. Ini sudah pasti salah. Dan yang ini sudah pasti salah. Ini terlalu jauh teman-teman. Kalau kalian tahu istilah rollback itu terlalu jauh kan teman-teman. Ini nih rollback boleh kita gunakan. Tapi ketika langkah pelayanan kita tuh gagal total. Misalnya kita nih ada buat itu apa? KTP blockchain, lagi-lagi KTP blockchain nih. Gagal kita implementasikan. Ya udah kita rollback ke KTP elektronik yang kita gunakan sekarang. Itulah dia. Rollback. Jadi jawaban yang tepat adalah panik. Nah, yang B, betul. Menggunakan Change Advisory Board. Change Advisory Board itu forum yang dirancang untuk menangani situasi seperti mendiskusikan perubahan, mempertimbangkan dampaknya, dan memberikan rekomendasi sesuai yang seimbang. Nah, itu dia ya. Langsung aja kita percepat teman-teman. Ini nomor 8, ini studi kasus di kantor desa Ransidakan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, langsung aja teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. 30 detik aja saya jawab ya. 30 detik aja. Gas kan teman-teman. Ada yang jawab B. Menggunakan problem management. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis teman-teman. Langsung aja kita bahas. Mana yang paling tidak masuk akal jawabannya? Ini paling tidak masuk akal. Tidak usah dipilih. Nah, ini bisa jadi. Ayo, apa ini teman-teman ya? Nah, ini betul kata teman-teman. Jawabannya yang B. Menggunakan problem management untuk menyelidiki program utama. Nah, memang kalau seandainya kita menggunakan problem management itu kita harus deteksi apa sih yang sebenarnya crash, aplikasi itu crash, apakah itu patch-nya kah, apakah itu kapasitas server kah yang sedikit, terus apakah aplikasinya yang apa ya, UX-nya kurang misalnya. Nah, kita pertama-tama tuh memang harus menggunakan problem management buat mengatasi itu. Memang betul. Kalau seandainya problem management mengatakan, wah ternyata crashing-nya itu menambah kapasitas, apa kapasitasnya kecil, ya udah kita menambah kapasitas. Kalau seandainya apa ya, ternyata apa sistem crash itu karena banyak ada DDoS. Nah, misalnya kita pakailah sistem itu apa
blok itulah ya. Apa sistem nama itu? Nah, bisa kalian komen lah apa nama sistem yang blok DDoS tuh. Jika DDoS tuh. Saya lupa juga, teman-teman. Aduh, gimana ini? Ya udah. Ini langsung aja teman-teman nomor 9. Loh, ini ada spoiler nih. Dah, 30 detik dimulai dari sekarang. Oh, tuh. Mana? Oh, ini. Silakan teman-teman. Nah, layanan pembuatan akta lahir menunjukkan 99%. Tapi kepuasan pengguna terrendah. Bagaimanakah layanan tepat dalam CSI? Oh, ini studi kasus ini di Stuk Capil. Di Stuk Capil. Hmm. Silakan teman-teman. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Langsung aja ini dia ya. Jawabannya yang tepat yang A. Ini sebenarnya mudah sih. Hmm. Jawaban tepat itu adalah mengevaluasi service level agreement terhadap pengalaman pengguna. Jadi kita memperbarui lagi apa kesepakatannya. Memang udah betul gini-gini ya. Hmm. Memang kalian udah betul kan teman-teman. Yang B itu memang tidak salah jawabannya itu. Tapi melibatkan pengguna untuk mendesain KPI baru adalah langkah lanjutan setelah kita adanya SLA ini, oke? Yang ini udah pasti salah ini nih. Oh, ini nih, mengulangi apa ini? Udah pasti salah ini. Udah, kita lanjut ya. Nomor 10. Oh, ini soalnya host banget ini. Ayo, nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Bisa 3 menit lagi, teman-teman. Ya udahlah, nomor 10 sama nomor 11. Langsung jawab aja, teman-teman ya. 10 sama 11 ini. Nanti formatnya gini jawabnya. Misalnya 11, 10A, 11B misalnya. Langsung aja nih, 3 jawaban ini. Ini teman-teman, saya kasih waktu ya. 1 menit untuk jawab 3 ini. Silakan teman-teman. Karena waktu kita sisa terbatas sedikit. Bisa 2 menit lagi. Zoom kita langsung aja. 10 misalnya A, 11 misalnya A, 12 itu B misalnya. Silakan teman-teman ya. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah kita akan bahas. Ini 10 ini jawabannya yang betul C. Terus 11 ini karena waktunya sedikit. Ya, jawabannya yang B. Nah, terus yang apa ini? Isi capil. Oke. Ini. Ini nomor 12 jawabannya yang A. Oke. 1 menit lagi. Ini yang saya omong ini. Nomor 13. Silakan jawab teman-teman. Dengan format 13 misalnya E misalnya. Oke, silakan jawab teman-teman. Nomor 13. Blockchain. Indonesia mempertimbangkan teknologi blockchain untuk layanan psikoda, tetapi D3 harus menunda. Apa langkah yang paling sesuai? Nah, saya hitung ya teman-teman ya.
Nomor 13 apa, teman-teman? Di masa depan, Indonesia pasti akan menggunakan ini, teman-teman, ya. KTP blockchain. Ini. Seperti halnya dengan makan siang gratis, pastinya akan lakukan uji coba. Kita juga uji coba juga. Nomor 13 uji coba. Oke. Nih, nomor terakhir, silakan. Nomor 14. Gaskan, teman-teman. Sebelum berakhir nih. Ayo, teman-teman, cepat sedikit jawab ya. Cepat sedikit, cepat sedikit, cepat sedikit. Oke, ini jawabannya, teman-teman, yang betul ya. Nah, dah. Oke, teman-teman. Demikian, teman-teman. Cukup lucu.